Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, saya akan memenuhi tugas PPL 3 saya dengan dosen pengampu Ibu Alfayumnih MA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, jadi kalau ibu tanya apa kabar semuanya, jawabannya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ibu ulang sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih Dulu. dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih ingat isi teks Pancasila? Ingat? Kita baca sama-sama ya. Pancasila. Pancasila. Kita bacanya sama-sama, bukan ibu baca terus kalian ikutin. Jadi bareng-bareng ya. Paham? Paham. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik, sekarang ibu absen ya. Dengarkan namanya ya. Lili Intansari. Hadir Bu. Afka Pramudia. Hadir. Nazwa Al-Jahira. Hadir, Bu. Armanda. Hadir, Bu. Alfian Saputra. Hadir, Bu. Lila Triandini. Sandi Sahlan. Hadir, Bu. Arif Raffi Ramadhani. Hadir, Bu. Nayata. Hadir, Bu. Noval Adianta. Hadir, Bu. Melisa Khairani. Hadir, Bu. Nah, semuanya hadir. Nah, jadi sebelum kita belajar, biar kita lebih semangat lagi, ibu punya namanya tepuk semangat. Pernah dengar? Pernah. Kita lakuin bareng-bareng ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Ya. Tepuk semangat. Ya, pintar. Nah, ini kita kongsi ya. Ini kongsi sama Amel, ini kongsi sama
dokter mengobati orang sakit, cus cus. Masinis menjalankan kereta api, gujes gujes. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang, hus hus. Bisa? Bisa. Bisa? Kita coba ya nyanyinya bareng-bareng. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, ya. Pak dokter mengobati orang sakit, cus cus. Masinis menjalankan kereta api, gus gus. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang, hus hus. Sekali lagi kita nyanyikan. Ya. Coba pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3, ya. Pak dokter mengobati orang sakit, cus cus. Masinis menjalankan kereta api, gujes gujes. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang, hus hus. Udah hafal? Udah. Udah hafal? Udah. Coba kita nyanyinya sambil tepuk tangan, bisa? Ya, 1, 2, 3, ya. Pak dokter mengobati orang sakit, cus cus. Masinis menjalankan kereta api, gujes gujes. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang, hus hus. Lagi? Lagi. Lagi apa udah? Lagi apa udah? Lagi. Lagi. Kalau kayak gitu yang semangat ya. 1, 2, 3, ya. Pak dokter mengobati orang sakit, gus gus. Masinis menjalankan kereta api, gus gus. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang, hus hus. Belum pada hafal. Lagi nyanyinya atau udah? Udah. Dan sekarang simpen kertasnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar dengan menggunakan diagram Venn. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Apa? Jenis-jenis pekerjaan. Pinter. Ada yang tahu ibu bawa apa? Ini apa? Ya, ini teh. Ini adalah teh yang sudah diolah menjadi bubuk. Nah, jadi dengan menggunakan teh ini bisa memudahkan kita untuk mengkonsumsi teh. Kalau pernah buat teh manis? Pernah. Bagaimana caranya? Ambil gelas, ambil gula, terus masukkan teh. Apa yang terjadi waktu kita masukkan tehnya ke dalam gelas? Jadi warna apa? Merah. Pinter. Nah, siapa yang tahu apa itu manfaat teh? Untuk mensehatkan badan, Iya, benar lagi. menghangatkan badan. Benar lagi. Nah, jadi manfaat teh itu selain yang disebutkan sama kawannya tadi itu, manfaat teh itu bisa meningkatkan konsentrasi, bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi, bisa mencegah penyakit seperti diabetes, kolesterol, tekanan darah, dan bisa menjaga kesehatan tulang dan sendi, serta bisa menjaga kesehatan pencernaan. Ada yang tahu di mana teh tumbuh? Di kebun. Di kebun. Kebun Jadi teh itu tumbuh di daerah dataran tinggi atau yang disebut dengan pegunungan. Di sini di mana ada kebun teh? Di jauh sana. Di mana?
Tahu. Ada yang tahu? Beras tadi. Pernah ke kebun teh Sidamani? Belum. Pernah dengar namanya? Belum. Belum juga. Nah, jadi Sidamani itu termasuk salah satu daerah yang ada kebun tehnya gitu. Pos. Nah, perhatikan ya. Ini termasuk gambar ataupun salah satu gambar dari kebun teh. Ini ada siapa? Orang. Ada orang. Lagi ngapain? Metik teh. Inilah disebut dengan kebun teh berwarna hijau. Jadi teh itu sebelum diolah menjadi bubuk seperti ini, dia bentuknya seperti daun berwarna hijau. Jadi di sini ibu mau kasih tahu orang yang bekerja di kebun teh atau di daerah yang bekerja di kebun teh ini itu ada pembagiannya. Ada 4 bagian. Ada yang bekerja sebagai penanam teh, ada bekerja sebagai pemetik teh, ada yang bekerja sebagai pengolah teh dan pengemas teh. Penanam teh apa tugasnya? Menanam teh. Pemetik teh tugasnya ngapain? Memetik. Teh. Pengolah teh tugasnya ngapain? Mengolah. Teh menjadi Bubuk. teh. Yang keempat, pengemas teh tugasnya mengemas teh dengan kemasan yang sudah ditentukan dan siap untuk dipasarkan. Nah, contohnya itu seperti ini. Teh singa, kemasannya seperti ini. Ada selain ini? Ada. Ada kan bentuknya yang Panjang. panjang. Nah, seperti itu. Jadi, yang bekerja di daerah ataupun yang bekerja di kebun teh itu tidak hanya satu jenis tugasnya, tetapi 4. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bersedia untuk membaca? Membaca tentang tempat hidup tanaman teh. Siapa yang bersedia? Bisa membaca kan semuanya? Bisa. Bisa. Nah, siapa yang bersedia membaca? Nah, coba pilih maju ke depan sini, baca yang kuat. Nampak di situ? Coba, bisa nggak? Yang kuat biar kawannya dengar. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk. Berada dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya jalan pagi tempat tinggal Lani dekat perkebunan kakeknya sering mengajak Lani berjalan di perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya lewat Coba kakinya cuman. Begitu ya. tanaman dengan baik di daerah Sudah? Jadi teh itu bisa tumbuh di daerah mana? Daerah yang pegunungan, yang sejuk. Ada lagi yang bersedia membaca? Coba. Coba nih baca. Nampak? Nampak? Coba baca. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 2,2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 Celcius sampai 25 Celcius.
curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh terbesar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, siap. Jadi daerah yang ada perkebunan tehnya itu di mana aja? Di Pulau Jawa, ya. Di Wonosobo juga ada, di Malang, di Bogor. Itu termasuk salah satu tempat di mana teh bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi tadi teman kita sudah membaca tentang tanaman teh. Di mana tadi tanaman teh bisa tumbuh? Di pegunungan. Di daerah pegunungan. Salah satu daerah yang ada perkebunan tehnya di mana saja? Masih ingat? Di Pulau Kapok. Loh, bukan. Salah satunya itu daerah Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada, di Jawa Timur juga ada, di Pulau Sumatera juga ada. Di mana tadi kalau di yang tadi Ibu bilang di mana? Di perkebunan teh di Damani, ya. Nah, selain itu juga pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Bagaimana cara supaya kita bisa melestarikan alam dan sumber daya alam? Ada yang tahu caranya? Enggak, Bu. Ada yang tahu caranya? Enggak. Nah, cara untuk melestarikan alam ataupun sumber daya alam itu salah satunya penanaman hutan kembali atau reboisasi. Selain itu apa lagi? Gempa bumi. Itu namanya bencana alam. Itu bukan termasuk salah satu cara untuk melestarikan alam dan sumber daya alam. Ada yang tahu lagi? Ada yang tahu lagi? Masih mau ketawa? Tidak merusak hutan. Apa, Bang? Tidak merusak hutan. Iya, betul, tidak merusak hutan, tidak membuang sampah sembarangan ataupun di sungai. Tidak membuang es. Gimana? Ya di situ, Bu. Yang paling tepat itu tidak membuang sampah sembarangan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Pernah nggak lihat orang membuang puntung rokok di dekat hutan? Pernah? Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik karena itu bisa menyebabkan hutan kebakaran. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang dinamakan peta pikiran dalam melestarikan alam dan lingkungan. Jadi di sini kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita di sini buat jadi 3 kelompok ya. Ini aku ini. Ibu yang milih. Ibu yang milih. Nggak boleh tukar. Ibu yang milih ya. 1,
4. Udah? Amel, Lila, Sandi sama Tian. Kelompok kedua, Aku. Nopal, Apka, Aku bu. Limul sama Karel. Selebihnya kelompok 3. Nah, sekarang coba tanpa suara pindah tempat buat lingkaran per kelompok. Bisa? Tanpa suara. Ada kelompok 1 di sini. Coba mana tadi kelompok 1? Kelompok 1. Nah, siapa aja tadi coba? Imul, Nopal, Farel sama Afka. Sini. Tanpa suara. Tanpa suara. Bentuk lingkaran, bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Imul di sini. Sini. Situ sama mereka ya. Jadi tugasnya itu seperti ini. Nampak? Yang ini. Ini disebut dengan peta pikiran. Jadi kalian buat seperti ini. Kotak yang di tengah itu dibuat bacaannya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Bisa? Nah, coba kerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Diskusi dengan temannya ya. Ambilkan bukuku ya. Tasnya mana tasnya? Ada pertanyaan? Bu, aku Gak apa-apa. Ini ngerjainnya per kelompok. Jadi nggak boleh nggak nulis. Nggak ada buku. Coba buka bukunya semua. Buka bukunya semua. Kelompok 1 mana kelompok 1? Itu. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 3. Udah? Ini buku les kan? Iya, Bu. Ini buku sekolah. Coba ini. Ada pertanyaan? Ada ini buku sekolah. Jadi ngerjainnya kayak gini, buat kotak-kotaknya ya. Siap itu. Ini buku sekolah. Siap itu. Buat jawabannya di kotak-kotak ini. Ya. Di kotak-kotak ini. Ada yang mau penggaris? Enggak. Ini Coba penggaris ganti-gantian ya. Ganti-gantian. Coba kerjakan di bukunya. Aku dulu.
bacanya? Masuk. Nggak boleh kayak gitu. Coba tunggu. Dengarkan ya yang dibaca sama Jira. Dilarang buang sampah sembarangan, melanggar hutan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Penggunaan BBM yang bijak. Tepuk tangan dulu buat Jira. Selanjutnya kelompok mana yang mau maju? Ayo, siapa yang maju? Lili. Menggunakan BBM yang bijak. BBM enggak? BBM Yang benar. yang bijak. BBM. Ayo dengarkan kawannya. Menjaga pencerahan air, menghijauan daerah alam sungai, mendaur ulang sampah organik. Kelompok terakhir siapa yang maju? Kelompok 1. Ayo maju baca. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon sebanyak-banyaknya, Ya. menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, jadi apa-apa aja. Tadi kan anak-anak udah maju, udah membacakan semuanya. Jadi apa-apa aja cara untuk menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Yang pertama, Tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya, yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan, yang keempat, membuang BBM yang bijak, nah, yang kelima, penghijauan daerah alam sungai, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, mendaur ulang sampah anorganik dan organik. Lagi apa lagi? Mencegah pencemaran air. Nah, baik. Selanjutnya, di sini Ibu mau tanya sama anak-anak. Di sekitar kita ini ada beberapa jenis pekerjaan. Contohnya apa aja? belajar, Pedagang, guru, lagi bidan, lagi polisi, dokter, lagi pilot, lagi apa lagi? Nelayan, pelayan, lagi tukang masak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi di sini Ibu mau anak-anak mengerjakan satu lagi tugas, yaitu tugas tentang jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan itu ada dua, ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang itu apa aja jenis pekerjaannya? Contohnya, hah? Contohnya itu seperti pedagang, lagi nelayan, petani. Petani kerjanya di mana? di sawah, Di sawah. Di sawah. Tugasnya ngapain? nanam Padi. Yang dihasilkan padi atau beras. Terus petani menjual beras dan mendapatkan uang. Contoh dari jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa aja, Pian? Dokter, polisi, pilot, lagi guru, dokter, bidan, pinter. Nah, jadi di sini Ibu mau anak-anak Ibu mengerjakan
mengerjakan tugas dengan dua jenis pekerjaan yang menghasilkan satu dampak dengan menggunakan diagram Venn. Tahu diagram Venn? Enggak, Bu. Enggak. Jarang belajar itu. Nah, seperti ini bentuk diagram Venn ya. Jadi di sini Ibu nampak kan? Jadi kayak gini contohnya. Tadi Ibu bilang ada petani, terus ada nelayan, ada dokter, ada pilot ya kan? Jadi contohnya itu mengerjakan seperti ini pekerjaan. Misalnya masinis dan pilot. Kita tulis di sini masinis, di sini pilot. Masinis kerjanya di mana? Kereta api. Di kereta api. Pilot kerjanya pesawat. Terus masinis tugasnya ngapain? Mengendalikan kereta api. Pilot tugasnya mengendalikan pesawat. Nah, jadi yang di tengah-tengah ini di sisi apa? Yang tengah-tengah ini diisi sama-sama untuk memudahkan masyarakat dalam berpergian. Pernah pergi naik kereta api? Pernah naik pesawat? Pernah. Di mana? Di Palembang. Palembang. Jadi Ibu mau kayak gitu ngerjain tugasnya. Bisa? Bisa. Kelompoknya tetap yang tadi ya. Nah, coba kerjakan. Ini asal waktunya. Bu, punya kami 10 kayak gini menit. sama kalian. Punya kayak kami itu Apanya? Ininya? Lagunya? Gak apa-apa, itu kongsi-kongsi ya. Kalian itu udah punya. Kalian belum? Punya. Sama lagi itu. Nah, nanti kongsi lagi ya. Mau Ibu buatkan? Enggak ikut. Nah, itu aja. Yaudah, coba kerjakan yang ini. Diagram Venn pekerjaan. Nah, kayak tadi yang kayak disebutkan tadi. Masinis kerjanya di mana? Kereta api. Pilot kerjanya di mana? Pesawat. Terus masinis tugasnya ngapain? Sama-sama memudahkan masyarakat untuk berpergian. Bisa? Nah, selamat mengerjakan. Yang menggaris. Buat bulat gini aja, bulat gini. Dah. Berapa? 2 pekerjaan aja, 2. Selesai semuanya? Udah. Mau tanya, kelompok ini tentang apa pekerjaannya? Petani dan pedagang. Petani dan pedagang. Kalau kelompok ini? Menanam teh sama penjahit. Kelompok sana? Nelayan dan Nambah ikan. Nelayan dan penambak ikan. Jadi Ibu mau seperti ini. Setiap perwakilan dari kelompoknya maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Bisa? bisa. Kelompok mana duluan yang mau maju? Ini Nah, kami, ini. Bu. Ini dulu ya. Petani bekerja di sawah. Kayak gitu. Petani bekerja di sawah. Pedagang bekerja di toko. Petani bekerja menanam padi. Pedagang bekerja menjual barang-barang. Petani mendapatkan beras. Pedagang
mendapatkan uang. Selanjutnya kelompok mana yang maju? Kelompok ini. Cepat. Menanam teh, Nah, bekerja, pekerjaannya apa? Penanam teh sama jahit, penjahit. bekerja di perkebunan, bekerja menanam teh. Masyarakat dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan. Ya, kalau penjahit, Penjahit bekerja di mana saja, bekerja di pakaian, menghasilkan pakaian, memerlukan keterampilan, pengetahuan dan keahlian. ya, pintar kekebunan. Jadi kelompok satu tadi tentang penanam teh dan penjahit, yang mana apa dampaknya? Memerlukan pengetahuan dan keterampilan. Terakhir kelompok kelompok 3. Nah, coba siapa yang maju? Jira. Apa itu? Pekerjaan, jenis pekerjaannya apa aja? Nelayan dan ikan. Ikan darat, ya. Didayakan ikan. Terus dampaknya apa? Nih. Stok ikan. Lagi. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi kelompok 3 lagi jenis pekerjaannya apa? Nelayan dan penangkapan ikan. Kelompok 2 tadi apa jenis pekerjaannya? Petani dan pedagang. Kelompok 1 penanam teh dan penjahit. Nah, jadi anak-anak ibu menjaga ataupun melestarikan lingkungan itu sangat penting untuk kita, termasuk tumbuhan. Tumbuhan itu sangat berpengaruh ataupun sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Siapa yang tahu alasannya kenapa tumbuhan itu penting buat kita? Untuk dimakan. Nah, bisa dimakan atau bisa dimanfaatkan oleh manusia. Terus Obat. untuk obat-obatan, untuk mencegah Corona. ataupun bencana alam. Lagi? Menjaga kesehatan. Nah, untuk kesehatan atau untuk obat-obatan juga bisa. Lagi? Untuk dimakan. Menjaga ataupun melestarikan tanah. Kita bernapas menghirup udara tidak? Tidak. Iya. Kalau tidak menghirup udara berarti mati. Udara yang kita hirup itu disebut dengan oksigen. Oksigen itu berasal dari Udara. tumbuhan. Jadi kalau kita nggak menghirup oksigen, kita tidak akan bisa hidup. Selain itu tumbuhan bisa mempercantik nggak? Bisa. Contohnya apa? Bunga. Pinter. Nah, jadi ibu mau tanya, apa-apa aja tadi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan? Yang pertama, Tidak membuang sampah sembarangan. pinter. Lagi? Tidak membakar hutan. Pinter. Menjaga Lagi? lingkungan. Pinter. Lagi apa lagi? Iya, pinter. Lagi? Menjaga pencerahan air. Menjaga pencemaran Menanam air. pohon sebanyak-banyaknya. Lagi, pinter. BBM yang bijak. Penggunaan BBM yang bijak. Penghijauan daerah alam sungai. Iya. Yang Melakukan paling
hijauan atau reboi sapi. Jenis-jenis pekerjaan tadi apa aja? Ada dua. Yang pertama, Polisi. menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Menghasilkan barang apa aja tadi? Petani, Penjahit. penjahit, pinter. Kalau menghasilkan jasa? Pilot. Pinter semuanya. Tepuk tangan. Selain itu, tadi kan kita belajar tentang teh, ya kan? Teh, masih ingat siapa-siapa saja yang bekerja di kebun teh? Nah, ada berapa macam? Ada berapa macam tugasnya? Memetik teh, mengolah teh. Ya, pinter semua. Yaudah, sekarang Boleh pulang. tunggu. Masukkan dulu barang-barang ataupun alat sekolahnya ke tas ya. Ada. Ya. Capek. Udah? Udah dimasukkan semuanya? Mau langsung pulang apa mau nyanyi dulu? Pulang. Nyanyi dulu. Masih ingat lagu yang tadi? Masih. Masih? Coba diambil catatan kecilnya tadi. Ayo. Silakan. Kamu sudah masih? Loh, Alfian ada. Coba. Ibu sama Alfian. Ada? Ada. Ada? Ini Bukan. yang Yang banyak. Nah. Udah? Nah. Ya, 1, 2, 3, ya. Ada mengobati orang sakit. Cus cus. Masinis menjalankan kereta api. Cus cus. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang. Bus bus. Udah? Nah. Udah apa lagi? Udah. Udah apa lagi? Udah. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Udah dimasukkan semuanya? Udah. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.